Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Mulyani dengan NIM B1B1230090. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan judul Keuangan Negara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara beserta seluruh akibatnya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan objeknya yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fisikal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dijadikan milik negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pemerintahan dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikir. Pemerintahan dan rumah tangga dalam konteks keuangan negara sangatlah erat dan saling memengaruhi. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian, termasuk di dalamnya adalah mengatur keuangan negara. Sementara itu, rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil berperan sebagai konsumen dan produsen dalam perekonomian. Perbedaan dalam cara berpikir antara subjek ekonomi negara di suatu pihak dan subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan di lain pihak. Walaupun masing-masing sama-sama melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana guna menunjang pengeluaran tersebut. Peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, peran pemerintah dalam ekonomi umumnya lebih terbatas. Pemerintah lebih fokus pada menetapkan aturan main yang jelas dalam pasar, melindungi konsumen, dan memastikan persaingan yang sehat. Menyediakan barang dan jasa publik, mengatur kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga inflasi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi stabil. Yang kedua, sistem sosialis. Dalam sistem sosialis, pemerintah memiliki peran yang jauh lebih besar dalam ekonomi. Pemerintah menguasai sebagian besar atau seluruh aset produksi. Merencanakan ekonomi, pemerintah menetapkan harga barang dan jasa, membagi pendapat secara merata. Tujuan utama adalah mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Yang pertama, adanya barang kolektif atau disebut pula sebagai barang publik, yaitu barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Yang kedua, perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial serta merata antara manfaat privat dan manfaat sosial. Yang ketiga, adanya resiko yang sangat besar. Yang keempat, adanya inflasi dan deflasi. Yang kelima, sifat monopoli dari suatu kegiatan. Yang terakhir, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Materi selanjutnya yaitu eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Dampak ini bisa positif dan negatif. Barang publik adalah barang atau jasa yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, non-rival, yaitu penggunaan barang oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain.
Yang kedua, non-exclusion. Sulit atau mahal untuk mencegah seseorang untuk mengonsumsi barang tersebut. Baik, yang selanjutnya macam kegiatan pemerintah. Yang pertama ada kegiatan alokasi. Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Yang kedua, kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberi subsidi. Yang ketiga, kegiatan stabilitas. Kegiatan stabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui bank sentral, untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir, kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa keuangan negara merupakan suatu pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.